kami rasa untuk tapering ya, memang akan muncul nanti di akhir November ini. Kami rasa khususnya untuk Bank BTN, persiapan yang kami lakukan adalah melakukan mitigasi dari beberapa risiko yang muncul, seperti adanya kenaikan rate ya, karena tapering itu biasanya ada dana yang keluar kembali ke Amerika, dan kurs juga akan terpengaruh sehingga BI atau Central Bank akan melakukan adjustment di tingkat bunga, dan tentunya ini akan berdampak juga kepada Bank BTN. Ya, beberapa hal yang kami persiapkan diantaranya adalah karena BTN sebetulnya fokusnya adalah di bisnis rupiah untuk KPR, jadi kami tidak terlalu banyak memiliki sumber dana dalam bentuk valuta asing. Yang ada kami lakukan, kami masuk ke transaksi cross currency swap, kemudian beberapa dana kami yang bersuku bunga mahal, kami manfaatkan kondisi saat ini di mana liquidity sangat ample sekali, sehingga kami manfaatkan untuk melakukan repricing down dari beberapa dana-dana kita yang masih mahal. Nah, jadi itu beberapa hal yang kami lakukan, Mbak Anneke. Kalau dilihat dari sektor properti sendiri di BTN, apakah sebenarnya sudah siap juga? Karena kalau kita berkaca pada yang disampaikan oleh pengusaha-pengusaha sebelumnya, ini menyampaikan juga sektor properti katanya masih butuh stimulus. Ya, mungkin bicara mengenai stimulus ya. Pertama, saya harus mengapresiasi pemerintah dan juga regulator yang terus menggulirkan beberapa kebijakan stimulus di industri perumahan ya, yaitu insentif PPN, properti, pelonggaran loan to value ratio, kemudian besaran persentase down payment, penurunan risiko ATMR, kemudian subsidi bunga, FLPP dan sebagainya. Ya, berbagai stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah ini untuk sektor perumahan termasuk DP 0% ini sangat mendorong permintaan KPR. Ya. Kalau kita lihat pertumbuhan KPR industri itu mencapai sekitar 9,4% di bulan September 2021. Dan ini jauh melebihi pertumbuhan kredit industri perbankan yang tumbuh sekitar 2,2% pada periode yang sama. Ya. Nah, Bank BTN sendiri juga merasakan dampak insentif yang diberikan pemerintah ini, di mana pada bulan September pertumbuhan KPR kita sudah mencapai 7,8% year on year. Bahkan pertumbuhan KPR subsidi itu sudah mencapai double digit di sekitar 11,7% year on year ya. Nah, dengan perpanjangan, kita tahu pemerintah memperpanjang kebijakan atau stimulus penentuan uang muka atau DP 0% ini hingga akhir tahun 2022. Ini saya pikir tidak hanya menjadi angin segar untuk BTN, tapi juga untuk industri yang ada di dalam ekosistem perumahan. Kita tahu bahwa sektor perumahan berkontribusi terhadap PDB secara langsung, diikuti dengan adanya multiplier efek ke lebih dari sekitar 174 sektor ekonomi. Ya, tentunya ini akan memberikan efek yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga fokus pada pengembangan sektor perumahan karena ada kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ya, kita tahu bahwa pembangunan proyek perumahan itu tidak hanya padat modal, tapi juga padat karya. Ya, at least kita perlu 5 orang pekerja untuk membangun 1 unit rumah, ya, rumah baru. Dan ini artinya ada puluhan ribu pekerjaan untuk setiap puluhan ribu unit rumah yang dibangun. Ya, di samping itu sektor perumahan kita juga sangat mendukung produk lokal, di mana 90% material bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi adalah produksi dalam negeri. Ya, jadi permintaan rumah banyak, kemudian itu pasti juga akan mendorong permintaan di industri keramik, semen, baja, besi, kayu, dan banyak lainnya. Ya, jadi memanfaatkan stimulus ini, BTN akan tetap fokus pada segmen market di kalangan first home buyer ya. Terutama dalam segmen ini ada segmen generasi milenial yang usianya 21-36 tahun. Ini kita tahu masih banyak yang belum memiliki rumah. Data menunjukkan ada 81 juta orang atau 31% dari populasi Indonesia yang masih belum memiliki rumah. Dan dengan adanya stimulus-stimulus ini maka akan sangat memudahkan milenial untuk memiliki rumah. Ya, karena salah satu asumsi mengapa kalangan milenial masih belum ingin memiliki rumah adalah karena faktornya tingginya down payment. Baik.